Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Seputar pendidikan Indonesia akan menemani Anda dengan berita terbaru, terkini, dan terpercaya. Bersama saya Salin Kunaina dan rekan cilik saya Siti Anugrah Bintang yang akan menemani Kak Salin dan Anda semua dalam seputar pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan Indonesia Nadiem Makarim mengusung tema pendidikan yaitu Merdeka Belajar yang terinspirasi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 gagasan utama yaitu Taman Siswa, Among, dan Pamong. Taman Siswa merupakan sistem persekolahan yang menjadi tempat bermain siswa di mana siswa diberikan kemerdekaan untuk tumbuh dan berkembang, belajar sesuai keinginan dan kemampuan mereka secara individual. Sedangkan pamong dianalogikan seperti petani yang menanam padi, di mana padi yang tumbuh tidak dapat ditentukan kemana arah tumbuhnya padi tersebut. Dalam seputar pendidikan akan dijelaskan lebih lanjut bagaimana pemikiran Ki Hajar Dewantara menjadi inspirasi bagi Nadiem Makarim mengusung tema pendidikan yaitu Merdeka Belajar. Sebelum menyimak bahasannya lebih dalam, mari kita simak terlebih dahulu biografi Ki Hajar Dewantara yang akan dijelaskan oleh rekan jelik saya yaitu Siti Anugrah Bintang. Ki Hajar Dewantara mempunyai nama asli Raden Mas Suryadi Suryaningrat, lahir pada 2 Mei 1889, sehingga Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei. Ayahnya merupakan Raja Jawa yang dikenal sebagai Jogja, yang mempunyai gelar Pakualam III. Nama aslinya yaitu Haryo Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara bersekolah di sekolah milik Belanda, dari sekolah dasar sampai sekolah tinggi. Ayah Ki Hajar memberikan guru privat belajar sejarah Jawa, seni, literatur, agama Islam yang menanamkan nasionalisme pada Ki Hajar Dewantara. Setelah lulus, Ki Hajar Dewantara bertemu dengan Dr. Wahidin Sudirohusodo dan mendapatkan beasiswa di Stovia. Ki Hajar Dewantara juga bertemu dengan Douwe Dekker dan pelajar serta mahasiswa dari seluruh Hindia Belanda. Ki Hajar Dewantara cenderung lebih tertarik dalam dunia jurnalistik atau tulis-menulis. Hal ini dibuktikan dengan bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar pada masa itu, di antara lain Sudi Utomo, Midin Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara. Gaya penulisan Ki Hajar Dewantara pun cenderung tajam mencerminkan semangat anti-kolonial. Ki Hajar Dewantara ditangkap dan diasingkan oleh Belanda karena tulisannya menyudutkan Belanda. Pengasingan itu juga mendapatkan protes dari rekan-rekan organisasinya yaitu Douwe Dekker dan Dr. Cipta Mangunkusumo yang kini ketiganya dikenal sebagai Tiga Serangkai. Ketiganya kemudian diasingkan di Belanda oleh pemerintah kolonial. Di pengasingan di Belanda, kemudian Ki Hajar Dewantara mulai bercita-cita untuk memajukan kaumnya, yaitu kaum pribumi. Ia berhasil mendapatkan ijazah pendidikan yang dikenal dengan nama Europese Akte atau ijazah pendidikan yang bergengsi di Belanda. Ijazah inilah yang membantu beliau untuk mendirikan lembaga pendidikan yang akan dibuat di Indonesia. Kemudian pada tahun 1919 ia kembali ke Indonesia dan langsung bergabung sebagai guru di sekolah yang didirikan oleh saudaranya. Pengalaman mengajar yang ia terima di sekolah tersebut kemudian digunakannya untuk membuat sebuah konsep pendidikan baru. Adapun konsep ini berupa metode pengajaran baru pada sekolah yang ia dirikan sendiri pada tanggal 3 Juli 1922. Sekolah tersebut bernama National Underwich Institute Taman Siswa yang kemudian kita kenal sebagai Taman Siswa. Bahasan selanjutnya yaitu adalah pemikiran Ki Hajar Dewantara sehingga menjadi inspirasi bagi Merdeka Belajar yang diusung oleh Nadiem Makarim. Selanjutnya yaitu asas Trikom dan membimbing murid memperbaiki bahasa serta budi pekerti yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya di berbeda lokasi. Pendirian Taman Siswa diinisiasi oleh Ki Hajar bersama tokoh-tokoh politik dan spiritual Indonesia melalui diskusi dan pertemuan yang diberi nama Sarasehan Selasa Kliwon. Pendirian Taman Siswa didasarkan pada kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan rakyat Indonesia. Ki Hajar Dewantara melalui Taman Siswa telah mewariskan cikal bakal sistem pendidikan yang berlandaskan pada budaya lokal Indonesia.
Pengajaran di Taman Siswa bertumpu pada dua prinsip utama, yaitu Among dan Pamong. Jumlah taman siswa berkembang secara baik pada tahun 1932 sejak 10 tahun didirikan. Tercatat 60 perguruan taman siswa telah terbentuk di luar Jogja. Keberhasilan taman siswa dapat dijangkau melalui prinsip-prinsip, yaitu kurikulum pendidikan yang menekankan fungsi pendidik sebagai pamong dan among. Yang kedua, fleksibilitas dan relevansi kurikulum pendidikan. Yang ketiga, kurikulum yang kontekstual. Yang keempat, kemerdekaan belajar. Dan yang kelima, tujuan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia dan ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang terakhir, visi bersama dan gotong royong antara guru, orang tua siswa, dan tokoh pendidikan dalam pengelolaan pendidikan. Prinsip-prinsip tersebut mendasari lahirnya kebijakan Merdeka Belajar yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim saat ini, yaitu pertama, Merdeka Belajar mengamanahkan tujuan pendidikan yang holistik. Artinya, pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter mulia anak, tidak pada kemampuan kognitif saja. Yang kedua, Merdeka Belajar mengamanahkan kemerdekaan belajar dengan menempatkan siswa, guru, dan kepala sekolah dalam sebuah institusi sekolah sebagai tokoh utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, Merdeka Belajar memberikan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan kualitas belajar siswa. Yang keempat, Merdeka Belajar memberikan kekuasaan kepada sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum yang menitik beratkan kebutuhan dan perkembangan proses belajar masing-masing anak dan relevan dengan karakteristik sekolah dan daerah. Dan yang terakhir, Merdeka Belajar menekankan pada semangat gotong royong melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sekolah, orang tua siswa berdasarkan prinsip Tutwuri Handayani untuk tujuan bersama menyediakan layanan pendidikan yang bermutu bagi semua siswa. Masih dalam konteks pembahasan kita seperti sebelumnya, yaitu tentang Ki Hajar Dewantara dan pemikirannya, pendidikan haruslah terus berkembang dan berubah, sesuai dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Pendidikan bukanlah sebuah sistem besar yang hanya merupakan urusan pemerintah atau pakar serta penentu kebijakan saja. Sekolah atau kelas juga merupakan sistem pendidikan, namun dalam skala lingkup yang lebih kecil. Setiap sekolah memiliki kondisi dan permasalahannya masing-masing, sehingga pengembangan sekolah satu dengan sekolah lainnya tidaklah benar-benar sama. Lalu, bagaimana cara mengembangkan sekolah dalam proses pendidikan di dalam kelas agar berjalan secara efektif dan bermakna? Ada asas yang dikenalkan oleh Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, untuk melakukannya, yaitu dengan asas Trikon. Asas ini dikenal dengan asas Trikon karena terdiri dari kontinu, konvergen, dan konsentris. Asas kontinu, yaitu pengembangan yang secara berkesinambungan dilakukan terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Suatu kondisi yang baik tidak mungkin dicapai dalam sekali waktu, tetapi dilakukan tahap demi tahap dengan rencana yang matang. Suatu tahap dilanjutkan ke tahap berikutnya dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Maka, kemauan belajar, rasa ingin tahu, motivasi harus terus distimulasi untuk meningkatkan self-regulatory learning sebagai bekal pembelajaran sepanjang hayat. Asas konvergen, yakni pengembangan yang dilakukan dapat mengambil dari berbagai sumber tanpa mengorbankan nilai atau identitas bangsa masing-masing. Menurut Ki Hajar Dewantara, kita tidak lantas meniru atau melupakan budaya sendiri, tetapi menerima sesuai dengan kepribadian kita Indonesia. Misalnya, dengan menggunakan metode atau teknik pembelajaran dari luar negeri yang kemudian disesuaikan dengan pembelajaran Indonesia. Asas konsentris, bersikap terbuka tetapi tetap kritis dan selektif. Pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri, sesuai dengan tujuan utama pendidikan Merdeka Belajar pada saat ini, yaitu menuntun tumbuh kembang anak secara maksimal sesuai dengan karakter kebudayaan bangsa. Hal ini tak lepas dari pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan.
Implementasi konsep Trikon ini dapat kita amati dan refleksikan dari apa yang telah terjadi dalam proses pembelajaran. Baiklah, Bapak dan Ibu calon pendidik profesional, marilah kita ciptakan pembelajaran yang efektif dengan asas Trikon sebagai inisiatif. Peserta didik aktif dan produktif agar tercipta kemajuan pendidikan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudarto, perwakilan dari kelompok 5 mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Ya, sekarang saya bersama dengan narasumber yaitu Bapak Haji Haryono SPD. Beliau selaku guru biologi. Jadi selamat siang Bapak. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya sebentar. Kami ingin bertanya Bapak. Jadi menurut Bapak, bagaimana peran seorang guru dalam membimbing peserta didik untuk memperbaiki bangsa menurut pengalaman Bapak? Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Pak Mas Sudarto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baik, SMA Negeri 15 Bandar Lampung dalam hal ini sebagai institusi atau sekolah negeri otomatis akan membekali seluruh siswa didiknya dalam segala hal. Dalam salah satunya adalah yang ditanakan oleh Mas Sudarto tadi adalah membekali siswa-siswinya khususnya dalam hal memperbaiki bangsa dan negara kita Indonesia ini. Baik, input masukan siswa SMA Negeri 15 Bandar Lampung kita anggapnya sama dengan sekolah-sekolah yang lain, yang kalau kita anggap mereka adalah generasi muda yang siap untuk segalanya, tergantung nanti di dalam prosesnya akan seperti apa. Nah, sebagai guru dan juga staf nantinya ataupun siapa saja yang termasuk stakeholder di SMA Negeri 15 sifatnya netral. Maksudnya netral di sini adalah tidak terpengaruh kepada hal-hal yang sifatnya negatif, baik itu negatif dari misalnya akhlak yang kurang baik, kemudian negatif dari cara pengelolaan yang kurang baik dan sebagainya, yang intinya semuanya dibekalinya sama, yaitu apa? Untuk memperbaiki negara dimulai dari akhlaknya dulu yang harus diperbaiki bagi seluruh peserta didik, kemudian rasa cinta tanah air. Nah, apa rasa cinta tanah air dan juga ilmu pengetahuan yang baik dan benar. Nah, contoh untuk cinta tanah air ini kita usahakan setiap saat untuk siswa-siswa SMA 15 ini, khususnya mulai dari masuk sekolah. Pada saat pagi hari pengibaran bendera merah putih, mereka juga sudah harus hormat. Dalam keadaan apapun dia harus berhenti untuk menghormat bendera. Kemudian nanti dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Nah, kemudian dilanjutkan lagi nanti dengan akhlaknya kita perbaiki dengan tadarus. Kemudian kita awali dengan suatu simbol. Simbolnya apa? Yaitu literasi. Karena nanti dengan literasi yang baik, maka otomatis nanti akan menjadi manusia-manusia yang baik juga. Yang insya Allah harapan kita dari input siswa yang dari latar belakang bermacam-macam ini akan bersama-sama membangun negara. Kemudian di dalam pelajaran pun ada pendidikan anti korupsi, kemudian ada tentang lalu lintas, kemudian mungkin tentang hukum dan sebagainya, narkoba dan sebagainya, kita pelajari. Ya walaupun nggak masuk ke dalam mata pelajaran, tetapi include masing-masing guru harus memasukkan ke dalamnya, sehingga nanti akan menjadi siswa-siswa yang baik dengan mengetahui kejelekan-kejelekan suatu institusi, kejelekan penggunaan narkoba, kemudian kesalahan berlalu lintas dan sebagainya. Otomatis insya Allah nantinya akan kita cari yang baiknya. Tahu jeleknya kita hindari, kita ambil baiknya. Sehingga insya Allah di tahun 2040 nanti sebagai generasi emas Indonesia, anak-anak SMA 15 khususnya memegang kepemimpinan dan membawa negara ini negara yang maju, kemudian nanti bermanfaat untuk semua negara, bermanfaat untuk kita semuanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Nah, terima kasih Bapak Haryono, jawabannya luar biasa sekali. Jadi saya dapat menarik 3 garis besar yang disampaikan oleh Bapak Haryono tadi, yaitu yang pertama adalah untuk membimbing peserta didik memperbaiki bangsa. Yang pertama adalah memperbaiki akhlak, dan yang kedua adalah memperbaiki ilmu pengetahuan, dan yang terakhir atau yang ketiga yaitu adalah mengembangkan cinta tanah air. Oke Bapak Haryono, terima kasih telah memberikan waktunya untuk kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
sahabat di mana saja berada. Di sini saya akan membahas mengenai budi pekerti berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Minggu 20 November 2022, beredarnya video yang memperlihatkan pelajar mengendarai sepeda motor menendang nenek di jalanan Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Sahabat-sahabat yang berbahagia, dari kasus tersebut terlihat bahwa perlunya kita menuntun peserta didik untuk menumbuhkan budi pekerti dalam kehidupannya. Budi pekerti atau watak dimaknai sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, rasa afektif sehingga menghasilkan karsa, psikomotorik. Perpaduan antara pengetahuan tentang sopan santun, kognitif, dan perasaan yang mengikutinya seperti ia tidak nyaman melihat perilaku yang tidak sopan di sekitarnya, afektif, yang kemudian menghasilkan budi pekerti, sopan dan santun yang ditampilkannya, psikomotorik. Ki Hajar Dewantara menjelaskan, keluarga merupakan tempat utama dan paling baik dalam melatih karakter anak. Keluarga menjadi tempat utama dalam melatih kecerdasan budi pekerti anak agar siap menjalani hidup dalam masyarakat. Kita sebagai pendidik di sekolah ikut turut serta dalam membantu peserta didik menemukan kecerdasan budi pekertinya dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Seseorang yang memiliki kecerdasan budi pekerti akan selalu memikirkan, merasakan, dan mempertimbangkan setiap perilaku yang ditampilkannya. Sebagai pendidik, tentu kita menemukan berbagai macam watak peserta didik, menemani proses belajarnya, mendampingi tumbuhnya kecerdasan pikirannya, dan membantu menemukan budi pekertinya, serta membantu peserta didik mengendalikan dan memperbaiki budi pekertinya. Sekian pembelajaran mengenai budi pekerti. Mari kita tuntun kecerdasan budi pekerti peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seputar pendidikan Indonesia. Semoga bahasan dalam seputar pendidikan Indonesia dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi pendidik Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.